Halo teman-teman, kembali lagi tentunya bersama saya Sanderi Suandi. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana mengkoneksikan NAT radius aplikasi billing ini ke server kita. Pastiin kalian sudah mempunyai server yang tidak terhubung dulu ke radius manapun ya teman-teman. Untuk memastikannya adalah menggunakan tools Winbox. Kalian login ke server kalian dan pastiin di bagian radius ini tidak ada kosong. Oke, nah kali ini kita akan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan PPOE hotspot di radius ini teman-teman. Nah, oke, kali ini kita akan config dulu di bagian radiusnya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi lanjutannya kalian harus pastiin dulu versi dari MikroTik kalian. Di sini saya menggunakan versi 7.10 ya. Oke. Kalian silahkan login dengan akun yang sudah kalian dapatkan. Di sini saya menggunakan NAT radius 010101 ya. Nah, kalian pencet kepada bagian menu ini ya. Ini adalah menunya. Kalau kalian pencet seperti ini akan hilang ya. Nah, ini adalah menunya. Pada bagian kepegawaian kalian bisa konfigurasikan fungsi-fungsi ini nantinya untuk absensi, perjalanan, kasbon, hutang, BPJS dan penggajian ya. Terus di sini ada jurnal, ini kalian juga bisa terapin untuk laporan pendapatan, laba rugi, neraca, piutang dan pendapatan kalian di dalam bisnis ini. Kalian juga bisa menambahkan bisnis lain tentunya. Nantinya bisa di app Business. Di sini kalian bisa membuat work order baru atau invoice dan payment yang baru ya. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Ada action-actionnya dan segala macam. Nah, ini sangat membantu juga dalam manajemen aplikasi bisnis kalian di luar dari FTTH. Nah, kita balik ke menu aplikasi FTTH. FTTH ini dikhususkan untuk pelanggan menggunakan PPOE ya teman-teman, PPOE statik dan hotspot juga. Tapi di sini pada bagian pelanggannya ada dua saja ya teman-teman untuk hotspot dan PPOE. Statik dan dinamik tidak kami masukkan. Oke. Nah, untuk hotspot voucherannya sendiri juga ada di sini ya teman-teman. Di sini ada pembuatan vouchernya dan segala macam. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana konfigurasinya teman-teman. Nah, kita konfigurasinya itu ada pada bagian app FTTH di panel. Nah, di pada bagian menu inilah kita akan mengkonfigurasikan konekkan ke server kita ya teman-teman. Nah, yang pertama kita ada menu branch digunakan untuk melakukan mapping master cabang operasional. Jadi di PT kalian ini kalian pasti punya namanya branch. Nah, contohnya saya akan membuatkan di sini kalian lokasi branch kalian itu di daerah mana teman-teman. Kebetulan sudah kita masukkan di sini. Tapi kalau tidak ada kalian bisa tambah baru teman-teman. Sebagai contoh saya akan memasukkan di sini di lokasi saya yaitu Pontianak teman-teman. Nah, di sini ada kota Pontianak. Saya akan aktifkan dulu. Nah, oke. Setelah itu kalian balik lagi ke grup 5-nya itu yaitu panel. Setelah kita membuat branch atau cabang utamanya, kita akan membuat klasternya. Klasternya ini adalah anak cabang dari lokasi yang kita buat tadi. Contoh, kita akan membuat lokasi di Pontianak itu punya kecamatan Siantan misalnya. Siantan. Kita kodenya ini bisa kalian buat seperti ini ya teman-teman. Tapi pendek-pendek aja. Nah, untuk nama klasternya boleh panjang-panjang ya. Kecamatan Siantan. Kalian boleh buat dengan klaster misalnya PTK 01 seperti ini ya. Nah, tadi kita pilihlah pada bagian kota Pontianak teman-teman. Nah, kita simpan. Oke, clear ya. Kita balik lagi ke panel. Kita sudah mengisi brand, sudah mengisi klaster. Sekarang kita pergi ke profil FTTH-nya. Ya. Pada profil FTTH ini kalian harus mengisi dulu yang namanya profil isolir teman-teman. Kalian klik tambah datanya, masukkan yaitu NAT isolir ya, huruf besar semua, NAT isolir. Pada bagian harga jual ini kalian nolkan saja. Terus pada bagian limitnya ini boleh kalian limit untuk limitnya
isoler itu standarnya 500k ya teman-teman. Oke, untuk tipenya PPOE. Pada bagian pool ini isikan NAT pool isolir ya, NAT pool isolirnya. Jadi di bagian pool name ini isikan dengan NAT isolir. Nah, kenapa tadi saya kalian buat branch? Karena pentingnya branch itu di zonanya ini. Kalian inginnya profilnya ini nanti bisa digunain di mana saja teman-teman. Oke, karena saya isolirnya ini untuk semua brand saya, ya saya masukin aja di semua brand karena NAT isolir ini pasti dipakai. Nah, untuk grup service-nya kalian masukin juga NAT isolir ya teman-teman. Jadi kalau untuk kan isolir harus NAT isolir semua karena memang sudah didesain dari sistem kami. Oke, kita masukkan simpan data. Nah, kita setelah membuat NAT isolir, setelah selanjutnya kita akan membuat profil untuk harganya. Sebagai contoh saja, saya akan membuat paket 10 Mbps di sini. 10 Mbps dengan harga semisalnya 185.000 teman-teman, atau biasanya saya singkat dengan segini saja. Nah, untuk harga jualnya, jika kalian mempunyai harga pokok silahkan isi harga pokok. Apakah harga jual sudah termasuk PPN? Nah, di sini saya belum menggunakan PPN, jadi kita hanya menjual harga pokoknya. Saya masukkan saja di 185.000 seperti itu ya. Untuk tipenya adalah PPOE. Nah, untuk limitnya kalian boleh mengkoordinasikan limitnya ini 10 MB seperti ini juga boleh mengisinya, ya kan? Kalian juga boleh hapus. Kalau kalian hapus artinya mengikuti limit yang ada di mikrotik kalian. Tapi kalau kalian menggunakan limit di mikrotik kalian, artinya kalian harus diisi ininya dengan sama yang sudah kalian buat di IP pool. Sebagai contoh di sini saya mempunyai IP pool ya. Nah, di sini saya punya IP pool, atau yang di sini ada IP pool dan ini ada group service, yaitu nama yang ada di profil mikrotik kalian. Nah, misalnya kalian mempunyai misalnya di sini adalah 10 MB gitu kan. 10 MB 100k misalnya seperti itu. Nah, ini kalian masukin di sini. Tapi jika kalian tidak ingin menggunakan bawaan mikrotik, kalian bisa bawaan dari radiusnya, tapi harus diisi ya. Oke, nanti kita akan bahas juga selanjutnya bagaimana penggunaan sistem profil menggunakan profil yang ada di mikrotik. Saya saat ini akan saya gunakan untuk profil bawaan dari NAT radius sendiri. Nah, untuk NAT poolnya sendiri di sini memang sudah bawaannya pakai pool bawaan di sini, dan NAT radius juga di bawaan di sini jika menggunakan pool atau IP dari radius yang memberikannya. Oke, ini kita akan simpan datanya teman-teman. Branch-nya kalian isi sesuai yang kalian butuhkan. Misalnya tadi adalah kota Pontianak. Oke. Nah, kita sudah mempunyai profil dan NAT isolir untuk 10 Mbps juga sudah ada ya. Nah, sebagai contoh tadi kita sudah mempunyai di sini server ya teman-teman. Server di sini ada profilnya belum terisi sama sekali, poolnya juga belum terisi, rootnya juga belum terisi, terus radiusnya juga belum terisi. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi di servernya. Ini ada PPOE dengan user percobaan 1 teman-teman. Nah, kenapa di sini statusnya tidak bisa connect? Ya memang karena memang di sini tidak ada active connection dan script. Nah, memang meskipun ada scriptnya di sini sudah saya nonaktifkan. Artinya saya akan menggunakan internet dari maksudnya PPOE-nya dialnya dari radius teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita sudah melakukan brand, sudah melakukan cluster, sudah melakukan profil FTTH, maka kita akan melakukan router NAS-nya. Nah, ini kita konekkan. Pastiin router NAS kalian sesuai ya, ini versi 7.10. Maka kita akan tambahkan nama routernya. Tadi itu kita menggunakan nama routernya di PTK Siantan ya, karena clusternya seperti ini. Nama routernya bebas ya.
Nah, apabila kalian menggunakan IP public, kalian tinggal pilih IP public. Tapi kalian jika tidak mempunyai IP public, cukup kalian klik VPN Radius. Jadi kita akan menggunakan cloud di sini. Untuk servernya ini kalian bebas mau diisi atau tidak. Kebetulan saya tidak ingin mengisikannya, bawaan aja nanti. Nah, untuk ordernya ini boleh diisi atau enggak tidak. Untuk service isolir, kenapa tadi kita di awalnya membuat isolir? Nah, apa ya namanya? Memang sudah bawaan dari kita itu penting untuk adanya isolir. Dari sini kita sudah membuat profil FTTH untuk isolirnya. Nah, di sini juga sudah ada informasi nota NAS hotspot dan FTTH sama, dapat diisi salah satu. Jika ingin menggunakan FTTH atau PPOE, pastikan mengisi service isolir dan untuk terminatnya di menu NAS FTTH. Jadi penting ya. Nah, saat ini kita akan pencet aja di sini, tet. Nah, pastiin kalian mendapatkan IP address ya. Ini adalah IP address cloud-nya nantinya. Nah, di sini kalian tinggal download aja scriptnya. Nah, untuk versinya tadi saya menggunakan versi 7 tapi 14 ke bawah. Saya akan menggunakan SSTP. Saya akan download scriptnya. Di sini ada download scriptnya. Nah, pastiin script ini kalian buka dengan Word ya teman-teman. Saya menggunakan Open with Word. Pastiin dengan Word saja. Jadi kalau kalian nggak punya Word ya download aja dulu. Nah, ketika kalian sudah mempunyai Word, kalian CTRA, CTRC saja, copy semuanya. Lalu kalian pergi ke menu New Terminal. Ya, pada New Terminal. Seperti ini ya. Kalian pastiin paste. Kalian lihat di sini nanti scriptnya akan mengisi semua kepentingan untuk radius ya. Kita pastiin paste di sini. Jika sudah, kalian pastiin di sini sudah ada radiusnya, sudah ada root listnya, juga sudah ada poolnya terisi sendiri ya teman-teman. Nah, juga sudah ada cloud-nya. Oke, di sini pastiin kalian mendapatkan IP yang sesuai. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengcopy script yang sudah dari Word-nya tadi ini, kita kopikan ke sini ya. Nah, ketika sudah membuat script seperti ini, sudah kita konekkan, maka kita kembali lagi kepada menu pelanggan. Nah, di pada menu pelanggan kita akan coba menambahkan satu pelanggan PPOE. Di sini customer ID-nya biarkan kosong aja, auto kode ya teman-teman. Kalau kalian PPOE atau hotspot bisa dipilih di sini. Saya menggunakan PPOE. Saya akan membuat di sini adalah percobaan router TP-Link karena saya menggunakan dari Mikrotiknya menggunakan router TP-Link. Terus untuk PPOE-nya saya sudah mencoba membuat satu percobaan satu dan percobaan satu untuk username dan password dari PPOE-nya. Untuk nick-nya ini kalian isi sesuai dengan datanya ya teman-teman, kontaknya juga. Untuk emailnya juga, branch-nya ini kalian pilih sesuaiin ya. Nah, kita memilih yang tadi itu adalah Kota Pontianak, klasternya itu Kecamatan Siantan. Jadi biar kita enak untuk memantau pelanggan ini beradanya di mana, seperti itu teman-teman. Untuk alamatnya itu juga bebas, titik koordinatnya boleh dikosongin. Nah, untuk pelanggannya ada dua pilihan, prabayar atau pasca bayar, bayar dulu atau bayar nanti. Saya menggunakan biasanya adalah prabayar. Lalu profil yang telah kita buat tadi ada di sini teman-teman. Apabila kalian tidak memilih clusternya di sini, maka profil di sini tidak akan tampil ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Sini kita mempunyai profil 10 mega dan biayanya 180. Apabila kalian mempunyai biaya instalasi boleh kalian tambahkan. Nantinya akan otomatis menambah di invoice. Tapi jika tidak punya biaya instalasi kalian boleh abaikan. Nah, untuk tanggal SPK-nya sendiri saya mempunyai tanggal di daerah hari ini kita membuat videonya tanggal 16. Maka kita akan menggunakan tanggal 13 ini untuk pendaftaran pelanggannya. Nah, untuk tanggal isolirnya ini hanya berlaku apabila pasca bayar ya teman-teman. Jadi apabila bukan pasca bayar dia tidak akan berlaku seperti itu. Kita simpan datanya.
Di sini akan ada konektivitasnya yang kelihatan teman-teman. Tapi di sini ada, kalian perhatiin ada statusnya masih pending ya. Kalian pergi ke bagian work order. Nah, di sini kalian mendapatkan satu orderan. Nah, biasanya kalian mempunyai akun teknisi. Jadi teknisinya inilah atau operator yang melakukan penginputan datanya. Pilih titik pointingnya atau di gimana nya atau SN ONT-nya, dan kalian bisa konekkan item pekerjaannya. Misalnya di sini kalian menambahkan sebuah item untuk kabelnya, modemnya, mereknya, keterangannya dipakai berapa, dan ini sinkron di pada bagian barang ya teman-teman. Nah, karena kita belum mengisi itu jadi abaikan dulu. Nah, statusnya pilih selesai. Jadi nantinya tidak ada lagi orderan yang tersisa. Nah, jadi tidak ada lagi diaktifasi di sini. Nah, balik lagi ke menu pelanggan. Di sini konektivitasnya masih terputus. Artinya PPOE-nya belum connect ya teman-teman. Untuk melihatnya kita bisa lakukan pada bagian pada bagian log kita lihat. Nah, kebetulan tadi kita belum mengkoneksikan PPOE-nya, maka saya akan merestart dulu PPOE untuk settingan TP-Link-nya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat apakah benar status yang kita buat untuk pelanggannya ini mempunyai username dan password percobaan 1 ya teman-teman. Nah, maka kita akan balik lagi ke MikroTik kita. Nah, di sini sudah terkoneksi teman-teman. Awalnya kita belum membuat pelanggan, maka akan ada autentikasi Radius atau PPOE-nya nggak connect. Nah, setelah kita membuat pelanggannya di Radius, maka PPOE-nya connect nih teman-teman. Nah, di sini sudah terkoneksi. Terus bagaimana melihat PPOE ini mendapatkan IP berapa? Nah, di sini ada, kita lihat ada active connection. Pastikan di tombol kiri ini adalah logonya R. Kalau R artinya radius, kalau huruf L artinya lokal. Nah, ini sudah menggunakan radius teman-teman, mendapatkan IP 10.015.254. Di mana dia mendapatkan IP ini? Yaitu dari tadi NAT pool yang berada di pada bagian di sini 10.015.254. Artinya kita mempunyai IP PPOE dengan bawaan dari radius profil ya teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini maka sudah terkoneksilah radius kalian dengan server. Untuk memastikannya, kalian pergi ke bagian pelanggan, ada status konektivitas sudah terhubung teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, mengkoneksikan MikroTik ke radius ini. Nah, bagaimana untuk voucher